Kalau menurut gue sih Amorim stay ya kalau menurut gue. Belum bro, masih Karena jauh udah itu pembicaraan itu. karena udah ada loh yang Amorim out loh kan. Baru juga 1 match tuh. Ya itu fans goblok. Oh, Nah, akhirnya keluar deh kata-katanya sih gitu kesel doang. aja gue baru 1 match sudah Amorim out kan, goblok banget anjing. Kayak lu aja baru Eh, kerja 1 hari disuruh keluar, goblok kan. Selamat datang di podcast Double Pivot dan kali ini udah ada gue, Koro Montana dan ada temen gue nih. Willy Ada Budianto. Willy Budianto, di mana Yoi. kita adalah dua fans biasa sepak bola ya. Tapi Betul kita banget. duet menciptakan double pivot. Mudah-mudahan nih lebih bagus daripada Casemiro dan Christian Eriksen ya. Langsung ya. Oke, jadi Eh, mungkin hari ini kita mau bahas 2 pertandingan di Premier League yang cukup menarik perhatian ya. Yang pertama ada debut seorang pelatih, yang kedua ada kekalahan kelima beruntun seorang pelatih. Oh, five of streak ya. Kita mulai dari yang paling ramai dulu, yaitu adalah double pivotnya Ah, Casemiro sama Eriksen ya. uh, Itu gimana nih? Nih buat buat netizen nih. Jadi netizennya double pivot nih, podcast double pivot nih. Willy ini fans MU, kelihatan betul, betul, dari betul, betul, bajunya betul. yang dipakai Yoi. nih. Gimana nih menurut lo nih, pelatih baru Ruben Amorim, sesuai ekspektasi nggak sih? Kalau mau dibilang sesuai ekspektasi, ekspektasi gue sih pasti menang ya. Walaupun ini debut Ruben Amorim. Tapi realitanya berbeda. Karena apa kemarin tuh permainannya jujur berantakan banget. Kayak Mm-mm. Tapi kan belum Amorim sempat kan? Amorim boleh tuh cuma jalan kayak di 1-2 menit awal yang nyetak gol menit-menit awal. Itu bagus banget tuh prosesnya kan kalau lu nonton juga kan. Mm-mm, mm-mm. Dari Jadi Amad Diallo itu larinya cepet ya. kayak prosesnya tuh bagus di situ doang. Sisanya habis itu kayak ya udah berantakan gitu. Passing berantakan, possession berantakan, defense berantakan gitu. Positioning pemain sih paling berantakan kalau menurut gua. Kalau menurut lu nih, eh, apa sih yang salah nih sebenarnya dari kenapa cuma bagus di 2 menit? Kan sepak bola kan 90 menit ya. Lu 2 menit bagus, 88 menit jelek ya siapa juga bohong gak sih? Kalau menurut gua ini kan Ruben Amorim kan menerapkan 3-4-3 ya. Padahal kita tahu Mm-mm. pemain-pemain MU itu besar dengan formasi 4 back gitu. 4-3-3 Iya. lah, 4-2-3-1 lah, 4-4-2 lah gitu. Jadi ya Mm-mm. itu tadi positioning salah, passing salah, hasilnya tuh kelihatan banget. Jadi caur-cauran gitu, mainnya belum menyatu gitu, kayak belum ngerti. Nah, menurut lu gimana, Cor? Lu Mm. setuju nggak dengan pendapat gue itu? Itu setuju, bukan setuju. Itu sama dengan yang dikatakan sama Ruben Amorim. Jadi pas press conference nih buat netizen nih, dia tuh bilang kalau sebenarnya ini kita tuh baru latihan 2 kali loh, baru 2 hari loh ini. Hmm. Istilahnya itu masih baru banget. Dan satu hal ya yang harus dipahami, formasi 3-4-3 tuh memang gak gampang. Even back Nah, tengah pun yang biasanya main 4 back ke 3 back tuh susah. Lo masih inget ini gak sih? Nemanja Vidic. Nemanja ingat, Vidic di ingat, ingat. MU kan jago banget kan tuh. Dia Eh, duet sama Rio Ferdinand itu juga double back tengah yang kuat banget. hmm. Begitu pindah ke Inter, waktu itu Inter main 3 back berantakan dia, nggak bisa. Oh iya, nggak bisa Karena ya? beda, nggak bisa Hmm. berantakan. Karena beda caranya untuk dua back, kan dua back tengah, ketiga back Hmm. tengah tuh beda. Hmm. Jadi ya kalau menurut gue sih sebenarnya ada beberapa pemain ya yang mainnya lumayan bagus ya, kayak Mas Rowi ya, Iya. Mas Rowi, Diallo. Ahmad Diallo, ya Ahmad Diallo. Rashford gimana menurut lu untuk si Wah, duta duta jalan sehat kita itu? dipancing lagi. Lah iya iyalah, justru ini Rashford. tempat fans MU buat bersuara lah. Aduh, gue harus menahan diri ya. Pokoknya tapi Rashford itu ya Udah paling nggak apa-apa kelihatan ngomong kasar aja. nggak bisa, nggak bisa. Rashford paling kelihatan Oh, jangan. males-malesan itu. Tapi dia Rashford. cetak gol kan. Nah itu setelah cetak gol kayak ya udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Dia tracking back jarang, kejar bola jarang. Bahkan dia yang matahin ada tuh momen kayak pemain MU udah pas passing tas 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 udah enak lah gitu chance created-nya. Tiba-tiba dia salah passing gitu karena dia males gerak. Kelihatan banget dia malah cuma passing Garnacho, Garnacho-nya mau maju. Akhirnya patah lah itu serangan, hancur lah itu bola. Jadi Sama terlepas dari golnya itu ya Rashford paling buruk sih gue bilang. sama sebenarnya semua bukan malas gerak. Malas gerak ya sih satu hal, tapi gue lebih Hmm. ke defendingnya. Dia tuh malas pressing tuh orang. Nah, Iya kan, jadinya dari susah. zaman Ten Hag loh itu.
Ten Hag ya. Ya dia bagus di zamannya Van Gaal sama Solskjaer awal-awal doang emang. Heeh. Sama Garnacho ya, gue sebenarnya merasa Garnacho kayaknya nggak cocok dia di posisi. Dia kan sebenarnya mainnya 3-4-2-1 kan. Jadi yang duanya itu lebih agak di belakangnya Rashford lah, nggak Hmm. bener-bener di sayap. Hmm. Sayap tuh Hmm. tempatnya si Mas Rawi sama Amat. Diogo Dalot kan. Eh Enggak, iya iya. Iya iya. bukan Mas Rawi, Ahmad Diallo. Sorry. Iya iya. Ahmad Kan Diallo Mazraoui sama, jadi 3 CB itu. iya jadi FCB dia, sama Iya. Diogo Dalot gitu kan. Nah, Hmm. yang jadi masalah tuh Garnacho eh, banyak banget ya pengambilan keputusan nih yang salah. Dan di posisi, Iya. iya kan, dua di Hmm. belakangnya Rashford tuh butuh pemain yang pintar. Nah, kayak Bruno tuh meskipun gak gitu kelihatan, tapi dia masih bekerja keras. Garnacho yang berantakan kalau menurut gua mainnya. Banyak Ah, peluang tuh, benar benar benar. banyak peluang dia gagal kan, banyak Iya. peluang kan. Eh, kelihatan sih kayak masih bingung sih. Ya itu positioning sih. Kayak dia bingung, gue abis ngoper mau lari kemana ya? Kayak gitu. Gue Iya, ini positioning of the ball-nya kemana ya? Gitu. sama maksa-maksa syuting sih. Oh, Yang ya, jaraknya masih jauh banget dipaksa shoot gitu. ya we Tapi know ya kalau Garnacho menurut, lah. iya, being Garnacho aja udah. Iya, Dan iya. kalau kipernya bukan Onana sih gue bilang udah kalah itu ini. Man of the Iya match kan? Onana. Dia ada yang save satu tangan tuh yang Hmm. one on one sama Liam Delap tuh. Iya. Jarak deket. Udah kayak Neuer tuh dia cosplay Neuer di tiba-tiba tuh. Bahkan itu golnya Ipswich Town kalau nggak kena deflection kepala pemain Mazraoui ya, kalau nggak salah. Hmm. Nah, kepala Mazraoui kayaknya nggak gol gitu feeling gua. Karena divingnya pas gitu. Cuman agak mantul ke atas gitu. Akhirnya gol. Which is golnya very very good Ya, ya. Anjay. ya kan sebenarnya Very very good. ke kalau lu kebobolan satu cetak dua gol kan you still win the game kan kalau kata Oh Ilsup ya kata. iya. Nah, Jadi jadi tetap sebenarnya sih salahnya lini depan. ya menurut gua kurang kompak sih. Menurut gua mungkin Nah, pemain MU perlu perlu ini lagi sih. Kan ini juga masih baru 1 minggu kan dia kan belum belum lama habis jeda bener, internasional dia latih MU kan. Dan bener, masalahnya ini ada perubahan formasi di mana nggak gampang main 3 back bener. gitu. Jadi Hmm. kalau menurut gua sih Amorim stay ya kalau menurut gua. Belum bro. Masih Karena jauh udah itu pembicaraan itu. karena udah ada loh yang Amorim out loh kan. Ya Baru itu, juga 1 match loh. ya itu fans goblok. Oh, Nah, akhirnya keluar deh eh, kata-katanya gitu kesel doang. aja gue baru 1 match sudah Amorim out kan goblok banget anjing. Kayak lu aja baru kerja Eh, 1 hari disuruh keluar. Goblok kan. probation aja minimal 3 bulan ya probation. Iya. Ten Hag juga match pertama juga kalah kan Ten Hag kan kalau nggak salah dia kalah deh kayaknya. Lupa gue. Iya ya kayaknya kalah deh kalau nggak salah. Ingat gua kalah sih ingat gua. Iya, iya. Even Jurgen Klopp juga awal-awal Liverpool juga nggak menang juga lawannya Seri Tottenham. kan. Tapi ya gini lah maksud gua Amorim kasih waktu lah kalau buat Hmm, gua. Dia masih belum harus. saatnya lu ya kan. Harus. Kayaknya terlalu cepat nggak sih lu untuk menghakimi gitu. Harus, harus. Kayaknya Ya MU apa Amorim nih harus mulai melirik Marcelino Ferdinand kali ya. Skemanya udah sesuai 3-4-3. agak beda sih. Kalau Marcelino di timnas tuh dia 3-4-3-nya 3-4-1-2. Oh iya, Marcelinonya yang betul-betul. dikasih, iya yang di Hero. belakangnya si Ragnar Mangun sama Rafael Struijknya ini. Kalau ini Hmm. beda nih, Rashfordnya yang di depan sendirian, disupportnya sama Bruno sama Garnacho Nah, kemarin, ya Rashford kan? tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih buruk dari strike Iya, ibaratnya. Amorim belum saatnya dihakimi ya. Tapi Belum kalau menurut lu, lah. iya kan? Tapi Belum kalau lah. menurut lu, Pep Guardiola harus dihakimi kan dengan 5 kekalahan beruntun ini? Ya, itu dia. Enak ya jadi fans tetangga gitu. Kalah 5 kali, kagak ada yang melirik gitu. Tapi ini kekalahan lawan Tottenham sih menurut gua udah lampu kuning sih buat Manchester City ini. Udah mulai harus berbenah dan mulai harus melirik lah ya. Apa nih yang salah sama City? Kok bisa sih The Mighty City gitu 5 kali kalah beruntun. Nah, lu kok Lo, kalau sebagai eh, fans rival gimana? langsung ditanya aja fans rival. Emang lu tahu gue fans apa? Langsung di Liverpool. dibongkar kan. Gini lah, menurut gue Pep kehilangan Rodri sih menurut gue. Itu bener-bener membuat City jadi nggak balance sih. Jadi kayak pertahanannya tuh gampang banget buat ditembus. Ada alasan lah kenapa Rodri menang Ballon d'Or lah istilahnya kan. Wih.
Meskipun kalau lu nanya sama fans Madrid, mereka nggak terima ya, pasti Vinicius yang dapat. Tapi menurut gua perannya Rodri itu penting banget karena satu hal City tuh mainnya tuh beresiko banget kalau buat gua. Dia tuh main tuh bisa formasi nyerangnya tuh bisa 3-2-5 gitu. Bisa ada 5 pemain yang nyerang. Itu lu Ya, kalau kerebut, ke counter, lu butuh gelandang bertahan gitu. habis Dan itu. gelandang iya, gelandang bertahannya kemarin siapa sih? Rico Lewis ya. Rico Lewis sama Gundogan itu tuh bukan pemain yang memang punya kemampuan bertahan sebaik Rodri gitu menurut gue. Jadi itu ngaruh. Sebenarnya Pep udah pernah ditanya di interview, dia ditanya, Hmm. lu kan nggak ada Rodri nih istilahnya, lu nggak mau gitu main agak sedikit bertahan dikit lah gitu biar nggak gampang keserap. Ya kata Pep itu resiko yang gue ambil, gue tetap akan bermain seperti itu. Ya kita lihat aja mau sampai kapan dia dengan kepala batunya itu. Kovacic nggak main ya? Siapa? Kovacic. Biasa Kalau Kovacic nggak kan yang salah sih, bukan. kalau nggak salah Kovacic lagi nggak main deh kalau nggak salah. Kalau Oh. nggak salah ya wait buat cek. Makanya yang main tuh si Rico Lewis yang sebenarnya posisi aslinya kan bukan gelandang tengah kan, bukan gelandang bertahan kan. Dia kan back sayap dia. Itu dia makanya berat kan City. Tapi lu gimana? Lu langsung merayakan dong ya kekalahan City kan? Langsung pesta-pesta kan? Enggak sih, karena mereka kalah 3 kali ya di Premier League juga masih peringkat 2 gitu. Jauh sama MU peringkat 12. Masih beda berapa MU sekitar tuh 6 poin. 12. City City tuh tingkat 2 ya. Oh. Iya, masih loh Tapi makanya. sebenarnya MU tapi MU juga peringkat 2 tapi wilayah timur tapi Eh, mulai nih. ya jadi itu aja buat netizen tulis aja di kolom komentar gimana pendapat lu soal debutnya Amorim. Kalau buat kita sih kayaknya kalau gue simpulin sebenarnya dari hasil sih nggak bagus ya, tapi kita masih melihat kayak prosesnya ada lah, kayaknya Amorim bisa do something lah lebih lebih baik dari Ten Hag. Sama terus saya di kolom komentar tentang pendapat lu tentang Pep Guardiola, apakah Pep Guardiolanya emang lagi krisis atau udah saatnya out juga kayak Ten Hag ya. Jadi Betul. itu aja, sampai jumpa lagi ya netizen ya. Apa lo ada ini pesan-pesan terakhir buat netizennya ini football untuk double pivot nih? Gak usah dulu lah, ntar aja. Buat fans Buat MU fans mungkin MU ya, yang trust the process, jangan dikit-dikit Ruben out gitu loh. Ini pelatih juga butuh waktu lah. Baru masuk, baru seminggu 5 hari katanya. Ini nyoba formasi baru 3-4-3. Sekali lagi ini pertama kalinya loh MU tuh pakai formasi 3-4-3 gitu. Biasanya 4-3-3, 4-4-2, 4-4-1-1. Jadi ya kasih waktu lah, bersabar gitu. Jangan dikit-dikit out. Nggak jelas. ya ini kalau misalnya udah kasih ke fans MU ngomong nih bakal panjang nih kayaknya. Eh, Kita lanjut aja ya di eh, episode berikutnya di mana nanti MU akan bertemu dengan tim yang bodoh ya, maksudnya bodoh Blin maksudnya ya. Jadi nggak pinter iya ya. kan, yang belum, nah jangan sampai MU kalah nih sama bodoh Blin nih. Gue rasa habis sih kalau kita kalah sama bodoh Blin. Nggak ada. Itu aja untuk episode kali ini. Bye. Thank you.